Jadi teori, dan itu bisa dipraktekkan dengan kehidupan dengan konsep sabar. Kon dikerasi wong kaya apa sikatan karo sabar, dia akan ngangkat. Lama-lama akan kalah dia. Ini banyak. Jadi begitu. Jadi kalau kita konsepnya itu harus mengerti betul kita itu sebelum lahir suatu praktek ikhtiar yang terlahir adalah konsep pemikiran. Nah, pemikiranlah yang akan dibenarkan lewat hati. Dari hati itulah dia akan menyatakan bahwa harusnya seperti ini. Nah, jadi begitu. Jadi intinya ya kita ini berpikir dulu baru. Jadi apa yang saya laksanakan itu mana? Samina watokna aja mana? Padahal orang kehilangan duit, kehilangan tanggung jawab, kehilangan duit, tolong ini mana? Nek nang kono iku gurune omong tok sak. Nek nang kene ojo kon kuwali. Ngono. Nanti teori itu diperhatikan, lantasannya oh seperti ini. Nah, oh, saya harus melakukan itu seperti ini. Saya harus melakukan itu seperti ini. Jadi konsep ulul albab dari kita ini jadi orang tidak percuma hidup, harus dipraktekkan betul. Saya harus bagaimana ya? Nah, iki baut gak iso dibuka. Kita berpikir adakan getaran untuk bisa buka baut sing kenceng, ditutup pak, buka ya. Saya gak iso diuleni, saya gak iso dibakar. Ces dengan pembakaran mesti menguai dia. Lepas itu yang kita pikir. Itu yang kita pikir. Ilmu butuh pembakaran. Karena manusia itu produk jadi ya. Kalau kita sudah menjadi manusia yang berlandaskan seperti ini, berwawasan ilmu pengetahuan, maka sesungguhnya ditambah ilmu seperti apapun dia tidak akan bisa melekat tanpa adanya pembakaran. Makanya dibakar lewat puasa. Dengan adanya lewat puasa, pemuaian ini akan terjadi pada sisi materi yang mempunyai sifat. Begitu sifat ini antara emas dengan tembaga itu adakan pembakaran, dia menyatu, maka muncullah emas ini di permukaan meskipun di dalamnya bercampur tembaga. Yang bisa dibedakan hanya kadarnya 22%, kadarnya 18 karat, kadarnya 33 karat, kadarnya 24 karat. Hanya proses penyatuan pembakaran. Nah, pembakaran itu terjadi pada diri kita. Makanya ilmu itu supaya menempel sama dengan tembaga ini menempel pada emas. Tidak bisa dilem begitu saja, akan masih tampak, tapi dibakar supaya menyatu dia, lebur. Dari konsep pembakaran inilah butuh puasa, butuh tirakat, butuh tirakat. Kita lihat Pak, sebetulnya orang yang sukses, orang yang bisa maju ke depan, dilihat dari cara dia berpikir. Kalaupun dia berbuat, dilihat dari cara mengendarai kendaraan, cekatan, hati-hati, teliti. Ono wong sing pelan tapi terlalu hati-hati ono. Iku nek arep sugih mungkin ngenteni 50 tahun. Iya Pak, ada yang cekatan, ada yang teliti, ada yang sembrono, semuanya itu dilakukan. Semuanya dilakukan konsepnya. Oh, berarti belum diupload dulu. Upload sama sistem dulu apa? Berarti intinya itu bisa mengambil keputusan itu dengan cepat. Wah.
Wong gurung mlebu nang hutan nggak ada yang dimakan, ketok ulo. Kelinci gak ketok. Engko nek wis ana kelinci ngono arepe dibeleh kelincine nangis ora tega ora sido mangan. Macam terus apa yang kita lakukan kita bertahan hidup? Kita mencoba makan daun-daun dan kolu. Umpama nek gak kolu, apa yang harus kita lakukan? Lah ini kehidupan itu ya seperti di hutan ini, gak iso mung meneng wae. Saya kerja pun juga begitu. Sekali getu itu sebulan 2 bulan. Wis disusun rapi, sistematis, baru ngono ikhtiar, wah jadi Pak. Selesai perkara. Baru bisa kita makan untuk hari selanjutnya, malah bisa hidup untuk 10 tahun ini. Nah seperti itu. Konsep bikin ini diambil royaltinya. Karena apa? Jangan banyak-banyak kita berpikir Pak Rois. Yang mana akan mengganggu kinerja kita. Betul yang apa lakukan. Aku gak pakai mengganggu. Otakku ini aku gunakan untuk mengenal Allah. Hatiku aku gunakan untuk ini. Kalau kita bisa berpikir, meskipun itu penghasilan itu tidak seperti apa yang kita bayangkan, kita hanya main profit sharing 30%, lebih bagus itu. Lebih bagus. Jadi membangun tahta itu seperti itu. Ojo sik lagi muncul-muncul royokan duwe. Ojo lagi muncul-muncul sikut-sikutan. Duduk menungso cak kewan. Konsep iman kalah dengan hewan. Hewan kalau dia menerkam binatang lah, dia tidak punya kulkas, gawe meniu. Asalnya dia yakin, padahal dia carinya setengah modal loh mengintai. Setelah dia makan, kenyang, berbagi. Kayak no anaknya, kayak no kewan liyo. Makanlah itu kerbau. Meski mereka besoknya bersusah lagi, tapi dia punya sandaran keyakinan, tidak punya pikiran logika bahwa besok pun aku akan bisa makan. Hingga sampai bertahan puluhan tahun juga hidupnya. Gitu Pak. Hewan harimau nggak punya kulkas Pak. Gawe kok sore, gawe meneh. Soal rezeki kan gawe insting. Seperti hewan, yakin aja besok kita bisa makan. Tapi manusia keyakinan itu kalah dengan hewan. Makanane sok mangan yo mangan, gak sok mangan yo wis. Iku hewan. Berhubung kita manusia diberikan logika hingga kita bisa ngawet-ngawet jatahe. Berarti kita ini sakjane kawat dalam bisnis. Malah aku kadang dibujuki ku mesem ae. Cuman aku wis tuwa ngrasake ngono. Ya awakmu basa kaya ngono, sikut-sikutan. Sing gak oleh ngene, sing gak oleh ngene. Kalau kita mengerti dohir botin, kemuliaan itu berada pada landasan sisi kita. Untuk sapi mesti gitu tantali. Orang seperti saya itu tidak ada pensiunnya. Sampai mati sekalipun. Sampai mati sekalipun. Semakin tua, semakin baterainya itu tajam, semakin sakral. Bahkan rasa nganggo donga teko pengestu wae kowe wis dipengestuni Gusti Allah. Bahkan al ulama Rasulul Anbiya, kita gak menangi para nabi, tapi para ulama itu sebab ada ulama kita mengenal nabi. Nah soal konsep mencari rezeki makom tajrid, orang semacam saya itu ulama-ulama sepuh itu tidak akan ada pensiunnya. Semakin tua dia semakin disakralkan ini. Sak direkturnya awakmu nek durasine dunia ono mandeke. 57 MPP, swidak wis nganggur.
maunya dihormati wis gak dihormati karo anak buah. Kemuliaanmu dibatasi 20-25 tahun saat kau kerja. Itu pun nek kon duwe jabatan. Itu berdurasi dunia. Tapi orang kalau berdurasi akhirat semakin tua Mbah Maimun Juber itu beruang kan. Sak mengono. Nah, ada orang seperti kita itu kemuliaan semakin mati semakin diwasilai semakin suki. Semakin sakral kematian. Dipalilai ilmu. Gak ada, itulah berdurasi dunia dibatasi. Mau tak esemi kok nang ana wong wedok kaya awakmu, kabeh ngono. Ninggalke wong lanang sing modele kaya aku tak esemi. Kau golek direktur kono mung dibatasi waktu sak mari pensiun kok dihina-hina. Nek wong kiai-kiai ngono iku semakin tuwek semakin gak iso apa-apa, Mas yo kon buyuten ngene iki semakin dimulyakno. Wong kemuliaan di sisinya. Mau sudut pandang orang-orang begini kan biar punya sudut pandang. Mana kekekalan, keabadian, apa keselarasan dalam bidang kemuliaan seperti emas itu. Semakin tua dia semakin sepuh, meskipun bentuknya gelang sing elek. Regane kenapa luwe larang ketimbang gelang sing anyar iki? Semakin tua dia semakin bagus tingkat emas itu. Beda sing dipoles. Semakin lama semakin pudar mergo disepuh. Kuningan disepuh emas, ditemplei dipoles tok. Berdurasi dunia semakin lama semakin pudar. Tapi beda sing asli. Semakin tuwek kaya apa modele semakin dimulyakno. Iku kaweruh. Mbah Maimun Juber wis ora tau mecan. Ngomong wae wis kangelan kok. Mung nyentuh tangane mulia, mau ngepek kopine mulia kabeh, royokan. Pak Direktur kowe, mari mudhun pensiun, wah sapa gelem nyopo. Maune nyeluk Pak Direktur jeneng asline Tamin. Bahasan pensiun celuk Min. Ora ono. Iku sing berdurasi apa kita ya? Durasi ini Pak. Tadi ini Pak, kajian itu Mbak Marhayat itu mana kita yang berdurasi kemuliaan akhirat, mana yang berdurasi kemuliaan dunia. Kebanyakan dia mencakralkan dari unsur keduniawian. Nah, dia mencari ilmu pengetahuan dari unsur keduniawian hanya untuk mencakup sesuatu hal sebagai cikal bakal bekal kehidupan kita untuk di kedepannya sampai tua. Berdampak apa? Mentok kok awakmu mesti duweni derajat direktur kayak komisaris kayak, dan itu dibatasi oleh lintasan waktu. Maka ganti generasi dia sudah tidak berfungsi lagi. Gak ono. Ayo rek, wasilah nang mantan direktur Pertamina. Kon itu apa kepengin minyak ngono? Wasilah nang ngene direktur Pertamina, apa ono tender minyak. Lu kenapa nang Wali? Masih untuk proyek pengoboran kenapa golek nang Wali? Direktur Pertamina sing wis mati dilalui tok ae. Burung tak buka konsep jodoh sing tenanan, jodoh sing abadi sing koyo apa. Lho, sing mabengi ku tak bukakno sithik konsep jodoh. Kon ndelok jodoh nek durasine ayu ngono ta. Nek sik durasi ayu iku sok berubah teko waktu, iku duduk jodoh sejati, Cak. Karena penilaianmu lewat otak cuma mergo ayu. Kon golek jodoh sing apik ngono ta.
iku jodoh ngono. Dudu. Karena jodoh sing apik iku dudu wong sing apik ngono kuwi to ora. Nek kon ngawarani bahwa aku ketemu wong iki mergo wong iki apik ngono ta. Lho, wong iki ditempleki elek barang lho, karena sing ditampakno ki sing apik. Lah engko nek ana eleke kaget kowe muncul. Lah menungso iku mesti ditempleki loro e. Nek ra apik elek. Nah, kebetulan kok sing muncul apike, mongko kowe naksir ra ngono to. Anak itu yang jadi landasan makanya kau gagal berumah tangga, ya itu tadi. Nek teko rupane awakmu keliru karena dengan waktu dia akan berubah. Nek teko sifatnya awakmu yo keliru karena sifat keduanya akan melekat. Nek ra apik yo elek. Nah kebetulan tok pilih kuwi mergane mempertontonkan kebaikane. Setelah tok rabi mempertontonkan keelekane yo getun kuwi. Lapo tak rabi kuwi. Jadi kowe kedua yang salah. Jodoh iku sing diperhatikan dirimu. Kuati dengan keimanan dirimu. Kalau kau mencari kebaikan itu dengan indahnya keimananmu. Nek kon pengen delok sifate iku, delokno cocoke sifatmu. Oh, aku cocok kok sesuai dengan karakterku. Ning dudu wong apik ya ora masalah, ning sesuai karo karakterku. Aku jodoh iku sing didelok teko siapa saja jodoh sing sesuai dengan sifat karaktermu. Lah kuwi, anak kon delok perbuatane sing iki, apik apa elek, yo mesti ditempleki lorone. Itu jodoh landasan sifat teko imanmu, kekuatanmu, bahwasanya kon siap tak ke depannya seperti ini. Tegaknya iman itu apa sih? Iman itu keyakinan sesuatu apa yang kita lakukan tidak akan pernah menyesal kita. Konsekuen, komitmen dengan apa yang harus kita lakukan, apa yang ide kita keluarkan itu kita komitmen. Ojo gampang ngeluk ngini repot gue. Makanya kadang di sana panik gak ngerti ya. Malah ngotot aja. Gak ngalah-ngalahno zamane Pak Harto aku lah ngono. Timbangane zaman Jokowi, mboten kaya Jokowi ono elek ngono lho. Kan kon ngomong jodoh. Nek zamane Pak Harto kan bojomu sing umur piro? Lah ngono ra aku ngomong iku. Umpama saiki bojomu umur 40, zamane Pak Harto kan sing umur 15, saya seno. Ngono lho maksudku, wong kon critane jodoh. Lah kon iso ngeyel politik iki. Lah kon cerita jodoh wis gak kaya-kaya zamane Pak Harto. Tapi niku arepe kawin ae P4 lho. Balik meneh goblok wong iki. Mari jodoh ngono dicontokno ngono. Enak zaman Pak Harto gak? Enak kon sing memel nak turu karo bojomu. Karena saiki kolo-kolo. Wis gak dong meneh, ayo Bu. Nah, barate lak ngono ah. Jadi sing dimaksud jodoh itu perhatikan di dalam dirimu tentang kekuatan imanmu lan sifatmu. Nek kau niku yo apa sih yang kau pelajari kalau kau itu mau balapan medan lah? Seperti apa? Paling tidak informasi yang kita dengar bahwa medannya seperti ini, bahwa apa yang harus saya lakukan nanti kalau mendapatkan medan seperti ini. Nah, ini konsep dalam suatu perjodohan. Hakikat perjodohan ya sesuai dengan apa yang kita lakukan. Jelas kamu akan mencari sesuatu hal yang sekiranya cocok untuk dirimu, itu hakikat perjodohan. Anak kamu lihat itu indahnya, gantengnya, cantiknya. Hal-hal yang begitu yang bisa berubah itu bukan konsep sejati, bukan konsep hakiki. Nah, kau akan siap menyesal di kemudian hari nantinya. Kalau umur itu judulnya apa ya? Iku
pun sesuai ukurannya ya. Ben iso ngencengi. Ben iso ngencengi. Kok nak golek jodoh iku. Ojo diperhatikan suatu sistem rupa, ojo diperhatikan dari sistem sifat. Karena manusia mesti mempunyai dua sifat dan manusia akan tergerus dengan waktu, maka siap kecewa. Ya meskipun yang landasannya pada mata dohir, tetapi perhatikan dirimu, kesesuaian yang kau dapatkan di dalam dirimu. Nah disitulah meskipun orang mengatakan A, kita tetap bisa mengatakan B. Meskipun orang tetap mengatakan C, tetap kita mengatakan B terus dulu. Nah itu konsep yang paling bagus. Mana tuku bendera rada gede ngilangi cuy iki. Jangkrik. Kau pede pisan lho malah. Ono besar bendera. Ya pernah tekono cilik ngene tempelno gini ya. Pasang Gede. Tuku Sujud bawa, bawa yang gede. Bawa ya. Pasang. Ya. Nanti ngurmati sithik. Mosok ndak cilik koyo ngono. Besok sore kita kumpul, adakan rapat yang semestinya harus kita lakukan. Rapat itu gak usah lama-lama, yang penting ada keputusan yang memang adil dan seneng gak seneng ya harus diambil sebagai landasan keputusan untuk membentuk konstitusi di dalam jamaah, undang-undang, yang mana undang-undang itu bisa diamandemen dalam suatu unsur kesepakatan. Maka kita mencontoh organisasi seperti PKB yang mana ada Dewan Suro yang bisa berhak mengubah undang-undang yang dilakukan Santon ini. Umpama terbagilah Dewan Suro pengganti Gusanton akan mengganti perpu seperti perpu pemerintah, pengganti undang-undang. Jikalau nggak ada Gusanton ataupun Gusanton lagi tugas apa umpama ya lagi sibuk dan lagi lain sebagainya, kok ada suatu keputusan yang harus diganti, itu ada majelis Dewan Suro yang kemampuannya terdiri dari 4-5 orang dan keputusannya kelimanya itu bisa sama dengan Gus Anton. Menunggu pengganti jikalau Gus Anton nggak ada, dalam arti sibuk tak opo, sedangkan ini urgen untuk bisa harus diganti, umpama itu ada keputusan Dewan Suro yang terdiri dari siapa-siapa yang ditunjuk dengan kesepakatan bareng. Itu pengganti. Kalau ada Gus Anton, keputusan Dewan Suro hanya sebagai penasihat, dia pakai oke, nggak dipakai juga oke. Itu maksudnya gitu. Ada Itu tuh Gus, sampingnya Gus. Nah, keputusan itu penting. Kamu kan mateng dalam organisasi, belajar dari struktur organisasi. Kalau kita mau belajar dari struktur organisasi, yang mana organisasi itu hanya membentuk suatu keputusan dan keputusan itu diikat lewat undang-undang dan undang-undang itu diterapkan lewat kehidupan dalam struktur organisasi. Jadi tidak boleh lepas dari undang-undang itu bagaimanapun bentuknya, sesuai dengan faknya masing-masing. Kamu belajar di situ. Nah, kemudian dalam pembentukan ini bisa diamandemen jikalau ada urgen dan masalah apapun. Makanya ada kepres, keputusan presiden, yang mana ini kan harus digodok lewat legislatif, pengajuan lewat fraksi-fraksi negara, kemudian digodok lewat yudikatif. Dari yudikatif diterapno oleh presiden pelaku konstitusi, dijalankan coba pelaku konstitusi, yang mana presiden punya pembantu menteri-menteri sampai gubernur. Anggota DPR juga menjadi dewan pengawas, BPD dan lain sebagainya, dari tingkat desa ke itu birokrasi. Demikian dari yang terkecil ini, keputusan mutlak secara tirani Gus Anton, tapi ada suatu keputusan pengganti Gus Anton nantinya.
Nah, jikalau ketetapan konstitusi pusat itu dinyatakan Gus Anton tidak ada ataupun berhalangan dan ini urgen harus diterapkan, maka inilah yang harus Dewan Suro yang mana terdiri dari 3, 4 atau 5 orang yang paling utama sebagai tokoh memberi keputusan ini setara dengan Gus Anton. Itu setara dengan itu. Yang mana besok kalau ada rapat ini membesar ya. Apa yang dilakukan? Selagi ini dijalankan kurun waktu sekian bulan, keputusan ini akan bisa berubah setelah menunggu Gus Anton umpama. Ya, sedangkan ini harus dilakukan. Maka harus melibatkan dewan-dewan musyawarah. itu organisasi sih. Dan schedule kantor pun Itulah. disusun rapi. Jadi di sini kita kan jangan membentuk yang terkecil dulu, meluas dari yang terbesar nantinya. Karena saya ini juga pelaku, juga khalifah, juga ketua jamaah, Cik Mas Rangkap ketua, samping dulu strukturnya organisasi belum terbentuk, juga menjadi seonggok produk yang harus terjual. Nah, maka strukturnya harus rapi. Saya dimatangkan organisasi 10 tahun aktif di MKGR. Ada sebagian tokoh yang teman kita itu juga dari Kaskuro. Maaf saya nggak sebutkan namanya karena beliau sedang dalam proses ujian. Nah ini orang ini dari struktur ini kita bisa memegang konstitusi, undang-undang, peraturan-peraturan yang ada di jamaah ini secara rapi, enggak amburadul, enggak gugu karpe dewe. ADERT-nya jelas. Jadi kita ini bisa berjalan, tidak pincang di sini, meluas. Akhirnya kita ini menjadikan landasan yang profesional di bidangnya. Apa yang semestinya kita lakukan? Ya kita lakukan, tapi konteksnya jangan keluar dari peraturan-peraturan yang kita bentuk sesuai dengan kesepakatan yang ada. Pos orang lama, orang baru, orang sendiri berkumpul jadi satu, terbentuk pada landasan organisasi. Dia mempunyai kewajiban, tugas, dan haknya masing-masing dalam menjalankan struktur. Nah, menurut posnya itu masing-masing.